Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Artadewi, NPM 1922070006 dari Program Studi Kebidanan S1 Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik melakukan vaginal touch atau disebut dengan VT. Baik, untuk langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencuci tangan dengan bersih secara 6 langkah dengan air yang mengalir, kemudian dikeringkan dengan handuk. Mencuci tangan 6 langkah seperti yang pertama, kemudian yang kedua seperti ini, yang ketiga ke sela-sela jari, kemudian seperti ini lagi di sela-sela seperti ini, kemudian di ujung-ujung jari. Kemudian kita meminta ibunya untuk berkemih dan membersihkan daerah genitalia jika ibu belum melakukannya dengan bersih. Baik, kemudian kita menjelaskan prosedur yang akan kita lakukan, kemudian buat ibunya menjadi rileks dan menjaga privasi keamanan klien. Seperti baik ibu, di sini saya akan melakukan prosedur vaginal touch yaitu VT untuk memastikan apakah bayi sudah memasuki pembukaan berapa. Kemudian ibu diharapkan untuk lebih rileks ya Bu. Kemudian kita tutup badan si ibunya dengan menggunakan selimut seperti ini, sudah digunakan dengan selimut. Kemudian baru kita minta ibu untuk berbaring terlentang. Baik, di sini saya menggunakan phantom. Kemudian kita minta ibunya untuk berbaring terlentang dengan lutut ditekuk dan paha dibentangkan. Mungkin akan membantu jika ibunya menempelkan kedua telapak kaki satu sama lain. Kemudian setelah itu kita menggunakan sarung tangan DTT yang bersifat bersih. Baik, di sini saya akan menggunakan sarung tangan DTT yang bersifat steril ataupun bersih dengan melepas semua perhiasan termasuk dengan jam. Setelah itu kita pasang sarung tangan DTT-nya. Seperti ini. Kemudian setelah kita menggunakan sarung tangan DTT, gunakan kasa atau gulungan kapas DTT yang dicelupkan ke dalam air DTT ataupun larutan antiseptik, kemudian basuh labia secara berhati-hati dan seka dari bagian depan ke belakang untuk menghindari kontaminasi feses. Baik, di sini kita sebutkan di sini adalah labia mayora. Kemudian kapas yang setelah kita celupkan di larutan antiseptik, kemudian diseka di bagian labia tersebut dari depan ke belakang, di kiri dan juga kanan. Baik, kemudian periksa genitalia bagian eksterna, kemudian perhatikan apakah ada luka atau massa benjolan termasuk kondilomata, varkositas vulva, ataupun rektum, ataupun luka parut di perineum. Jadi benar-benar harus diperhatikan bagian genitalia bagian eksternanya atau bagian luar. Kemudian setelah itu kita melakukan penilaian di mana jika ada perdarahan ataupun cairan vagina yang tentunya apakah ada bercak darah, kemudian perdarahan per vaginam, dan juga ada mekonium. Nah, di sini jika ada perdarahan per vaginam, jangan lakukan pemeriksaan dalam. Bila ketuban sudah pecah, lihat warna dan bau air ketuban tersebut. Jika terlihat pewarna mekonium, nilai apakah kental ataupun encer dan periksa denyut jantung janinnya. Kemudian jika kita periksa mekonium tersebutnya encer dan DJJ-nya normal, teruskan memantau denyut jantung janin dengan seksama menurut petunjuk pada partograf.
Kemudian jika ada tanda-tanda yang akan terjadi gawat janin, lakukan rujukan segera. Jika mekonium kental, nilai DJJ-nya dan rujuk segera. Kemudian dan jika tercium bau busuk, mungkin telah terjadi infeksi. Kemudian di sini kita pisahkan labium majus dengan hati-hati menggunakan jari telunjuk dan juga ibu jari pada tangan kiri seperti ini. Kemudian masukkan dengan hati-hati jari telunjuk dan juga diikuti oleh jari tengah pada kedua tangan kanan. Kemudian setelah itu kita masukkan jari tersebut seperti ini untuk memeriksa bagian dalam untuk mengetahui pembukaannya. Kemudian jika selaput kemudian kita keluarkan kedua jari tersebut setelah semua pemeriksaan selesai dilakukan. Setelah pemeriksaan seperti ini dilakukan, kemudian jika selaput ketuban belum pecah, maka tidak perlu melakukan tindakan amniotomi, yaitu merobeknya. Alasannya, amniotomi tersebut sebelum waktunya dapat meningkatkan resiko infeksi terhadap ibu dan bayi serta gawat janin. Kemudian setelah itu kita periksa bagian nilai vaginanya, di mana apakah kita untuk melakukan penilaian nilai vagina, kita melihat apakah ada luka parut ataupun habis penjahitan di daerah vagina untuk mengindikasikan adanya riwayat perobekan perineum ataupun tindakan episiotomi sebelumnya jika seorang ibu tersebut pernah melakukan persalinan yang pertama. Nah, kemudian untuk nilai portiouteri, konsistensi lunak, kaku, dan posisi, di sini dimaksud bagian kepala bayi ini terasa seperti apa, apakah dirasakan lunak ataupun kaku. Jika dirasakan kaku ataupun keras, biasanya itu memang pada bagian kepalanya, tapi jika bagian lunak maka itu adalah bagian bokong bayi tersebut. Dan mengetahui posisi dari si janin ini, apakah yang keluar pertama ini adalah kepalanya yang kita rasakan atau bokongnya. Kemudian kita menilai pembukaan ataupun penipisan serviks. Di sini menilai pembukaan apakah seorang ibu tersebut sudah melewati pembukaan 2, 4 ataupun misalkan sudah pembukaan 10 yang untuk dimana sudah dapat dipersiapkan untuk melakukan persalinan normal. Nah, kemudian pada saat kita melakukan PT tersebut, pastikan tali pusat atau bagian-bagian kecil seperti tangan ataupun kaki tidak teraba pada saat melakukan pemeriksaan dalam. Jika teraba, maka ikuti langkah-langkah gawat darurat, segera dirujuk, karena biasanya seorang ibu akan melahirkan sungsang apabila kita merasakan bagian-bagian tangan ataupun kakinya. Jadi memang harus merasakan apakah ini adalah bagian kepala atau tidak. Kemudian nilai penurunan bagian terbawah janin, dan tentukah apakah bagian tersebut telah masuk ke dalam rongga panggul. Jika bagian terbawah adalah kepala, pastikan penunjuknya ubun-ubun kecil seperti ini, ubun-ubun besar ataupun fontanella magna. Nah, kemudian celah suturannya digitalis untuk menilai derajat penyusupan ataupun tumpang tindih dari tulang kepala, dan apakah ukuran kepala janin sesuai dengan ukuran jalan lahir. Kemudian kita melakukan penilaian penurunan kepala terhadap bidang Hodge, di mana jika bagian terbawah janin tersebut adalah bokong, maka lakukan penilaian penurunan bokong sampai dengan CIAS. Kemudian jika pemeriksaan terbawah sudah lengkap, keluarkan ibu jari kita tadi, kemudian jari pemeriksa dengan secara hati-hati, kemudian celupkan sarung tangan ke dalam larutan untuk dekontaminasi, dan lepaskan kedua sarung tangan tadi secara terbalik seperti ini. Kemudian secara terbalik, kemudian kita rendam
ke dalam larutan dekontamina selama 10 menit. Kemudian kita cuci tangan kembali secara 6 langkah selama 10 menit dan basuh dengan ataupun lap handuk yang kering. Dan kemudian setelah kita melakukan pemeriksaan tersebut, sarung tangan DTT-nya sudah kita rendam ke dalam larutan antiseptik atau dekontaminasi. Kemudian kita bantu ibu untuk merapikan bajunya atau merapikan selimutnya, mengambil posisi yang lebih nyaman seperti kembali. Kemudian untuk hasil evaluasi, kita beritahu hasil pemeriksaan dan catat hasil pemeriksaannya. Kemudian kita beritahu kepada ibunya bahwa baik ibu, untuk pemeriksaan VT-nya sudah selesai, dan kemudian nanti akan saya beritahu tindak selanjutnya seperti apa ya Bu. Untuk itu terima kasih atas bantuan dan juga kerjasamanya. Saya permisi dulu untuk melakukan pemeriksaan yang lebih dalam lagi dan mempersiapkannya. Baik Ibu, terima kasih atas kerjasama dan bantuannya. Selamat siang. Baik, di sini saya sudah melakukan pemeriksaan vaginal touch, di mana saya menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan dan juga bagaimana sih teknik untuk melakukan VT tersebut. Yang pertama kita harus memisahkan bagian labia majusnya, kemudian dengan menggunakan tangan, telunjuk dan juga ibu jari. Kemudian baru kita melakukan VT menggunakan telunjuk dan juga jari tengah seperti ini, seperti tadi. Dan sampai situ penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada terjadi kekurangan dan pengetahuan saya yang belum pasti. Saya mohon maaf kepada ibu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya Anissa Putri Arta Dewi, program studi kebidanan S1, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.